Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semuanya, kita pada pagi hari ini Selasa 26 Januari akan belajar tentang tema 7 indahnya keragaman negeriku. Baik, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kita akan menuju pelajaran muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Ya. Nah, untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada juga KBBI online. Nah, situsnya di mana ini? http ini KBBI 4.portal bahasa. Nanti anak-anak bisa nyoba di sini ya. Nah, caranya gimana? Ini yang pertama, untuk mengerti sebuah kata yang kalian tidak mengetahui artinya misalnya, nah, caranya yang pertama adalah siapkan kamus dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Kamus Besar Bahasa Indonesia disiapkan dulu, yang pertama. Yang kedua, kita harus menentukan dulu kata dasarnya dari kata yang akan kita cari artinya. Kata dasarnya apa dulu. Yang ketiga, nah ini contohnya katanya, misalkan kita akan mencari kata keragaman. Nah, keragaman ini kita tentukan dulu kata dasarnya apa, baru kita cari di kamus. Nah, kalau kita mau mencari keragaman gitu dengan diawali huruf K, maka nggak akan ketemu arti keragaman. Nah, jadi kita harus mengerti dulu kata dasarnya. Nah, kata dasarnya dari keragaman apa? Ragam. Nah, karena ini mendapatkan imbuhan ke dan an. Nah, jadi ini kata dasarnya adalah ragam. Kemudian setelah ketemu kata ragam, kita akan mencari kata dasar ragam ini di kamus, diawali dari huruf pertama. Yang paling awal dari ragam ini huruf apa? Huruf R. Nah, nanti di kamus ini kita cari, diawali dari huruf R, kemudian cari ragam. Nah, setelah ketemu arti ragam, nah nanti di bawahnya biasanya akan ketemu keragaman gitu, baru ditulis artinya atau maknanya ditulis. Oke, gitu cara mencari arti kata sulit dalam sebuah teks. Selanjutnya, menemukan informasi dalam teks. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui informasi apa atau informasi yang penting dalam sebuah teks, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membaca judul teks tersebut. Kedua, membaca isi keseluruhan teks. Jadi bacaan itu kita baca semua, biar kita mengetahui apa isinya, apa informasinya. Nah, ini yang ketiga, kita harus mencatat hal-hal penting yang belum pernah kita ketahui. Oke, selanjutnya menggali informasi teks melalui ide pokok. Nah, melalui ide pokok atau gagasan pokok. Jadi, suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Jadi, dalam sebuah teks itu pasti ada informasi penting. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks tersebut dengan baik. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Jadi kemarin kita juga sudah belajar apa itu ide pokok ya. Ide pokok itu gagasan utamanya, gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Selanjutnya, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini peta pikiran itu bisa juga berbentuk tabel, bisa juga seperti ini ya, asal yang benar panahnya menuju ke arah gagasan pendukung. Jadi peta pikiran itu cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Nah, contoh seperti ini. Misalnya, kita akan menyajikan informasi tentang kebudayaan suku Minang di Indonesia. Nah, ini gagasan pokoknya ini. Nah, ini yang di panah-panah ini gagasan pendukung.
Kebudayaan suku Minang di Indonesia. Gagasan pokok, gagasan pendukungnya apa? Ini suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Asal usul nama Minangkabau yaitu Minang dan Kabo. Kemudian isinya tentang persebaran suku Minangkabau. Kemudian profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Nah, jadi ini adalah salah satu cara menyajikan informasi. Jadi kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang IPA, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, tarikan atau dorongan. Nah, untuk melakukan tarikan atau dorongan itu diperlukan sebuah tenaga. Nah, dan gaya itu dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan atau kedudukannya berubah. Oke. Keadaan suatu benda dapat berubah karena dipengaruhi oleh gaya. Contoh, ya, pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama, benda yang dia menjadi bergerak. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Nah, ini mengakibatkan benda yang dia menjadi bergerak. Dua, benda dapat mengakibatkan benda yang gaya dapat mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, nah, direm ya, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. 3. Benda berubah bentuk. Contohnya, ketika kita bermain plastisin misalnya ya, itu dapat mengubah bentuk plastisinya. Saat botol air mineral yang kosong diinjak, itu dapat mengubah bentuk botol. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Oke, selanjutnya macam-macam gaya. 1. Gaya otot. Gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, itu karena adanya aktivitas otot pada kaki. Ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi. Nah, itu salah satu karena adanya aktivitas otot. Gaya 2. Gaya gravitasi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, pasti benda tersebut akan jatuh ke bawah atau ke tanah. 2. Contohnya lagi, penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi atau menuju ke bawah ke tanah. Tuh. 3. Contoh gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya ketapel, ketika kita menarik anak panah. Contohnya lagi bermain trampolin. Nah, itu adalah akibat dari gaya pegas. 4. Gaya magnet. Gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Nah, ini kalau kita punya magnet tersebut kita dekatkan dengan logam tertentu. Nah, logam tersebut akan tertarik ke magnet tersebut. Kelima, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda listrik. Nah, 6. Gaya gesek. Gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya penghapus dan dengan papan tulis. Kemudian ban kendaraan bermotor dengan jalan. Nah, itu namanya gaya gesek. Selanjutnya, gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh aktivitas otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan. Contoh, seperti mengangkat, menarik, menahan, mendorong. Contoh penerapan gaya otot. Nah, ini contohnya. Ayah mendorong atau menarik meja. Made menendang bola ke arah gawang. Sapi menarik gerobak. Ibu membawa
barang belanjaan, dan seterusnya. Anak-anak bisa menambahkan sendiri. Kemudian muatan IPS menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Nah, berikut contohnya ya. Kita akan mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama kita awali dari Pulau Sumatera. Suku yang ada di Pulau Sumatera yang pertama suku Gayo, Batak Karo, Minangkabau di Jember, anak dalam, suku anak dalam di Jambi, suku Talang Mamak di Riau, suku Pasemah di Sumsel, Sumatera Selatan, dan suku Enggano di Bengkulu. Yang kedua di Pulau Jawa, suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Yang ketiga Pulau Bali, NTT dan NTB, suku Bali Aga, suku Sasak, dan suku Alor. Sekarang Pulau Kalimantan ada suku Tidung, suku Dayak Bakum, dan suku Dayak Bakumpai. Yang kelima di Sulawesi ada suku Sangiheta Laut, suku Ampana, suku Toraja, suku Bugis, dan suku Mandar. Yang keenam di Pulau Maluku suku Ambon dan suku Seram. Kemudian 7 di Pulau Papua ada suku Dani dan suku Asmat. Ya, karena kenapa banyak sekali suku yang ada di Indonesia? Ya karena negara kita Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, sehingga di setiap pulau pun ada corak sukunya masing-masing. Jadi kita itu kaya akan suku. Selanjutnya yaitu keragaman bahasa daerah di Indonesia ya. Jadi bahasa daerah itu sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Contoh, wilayah Sumatera, bahasa daerah yang dipakai bahasa Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Di wilayah Jawa ada bahasa Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Kemudian di wilayah Bali ada bahasa Bali, di wilayah Nusa Tenggara ada bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa. Di Kalimantan ada bahasa Bayau, Kayan, dan Banjar. Di Sulawesi ada bahasa Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Di wilayah Maluku ada bahasa Ambelau, Babar, dan Buru. Dan di wilayah Papua ada Asmat dan Dabu. Ini kekayaan bahasa daerah yang Indonesia miliki. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Jadi keragaman agama, ini contohnya keragaman agama dulu ya. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya banyak suku. Dan dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Berteman tanpa membeda-bedakan agama. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa atau suku yang berbeda. Kemudian yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Nah, ini. Jadi setiap agama yang ada di Indonesia itu memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Contoh, Islam memiliki kitab suci Al-Quran, Kristen Alkitab, Katolik Alkitab, Hindu Weda, Buddha Tripitaka, dan Konghucu Shishu atau Shishu Wujing. Nah, ini anak-anak harus dihafalkan ya ini ya. Ada 6 agama yang diakui di negara kita Indonesia ini. Keragaman agama yang ada di negara kita. Oke. SBDP menyanyikan sesuai tinggi rendahnya nada. Apa itu tinggi rendahnya nada? Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus tahu mengerti tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi atau disebut dengan intonasi.
nada dapat ditulis dalam notasi angka nih. Contohnya kalau not angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ada 1 ya. Jadi nanti misalkan anak-anak ditanyai bagaimana solmisasi dari angka tersebut, itu maksudnya adalah seperti ini. Jadi kalau angka 1 itu do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 do. Ini insya Allah anak-anak sudah hafal semua. Jadi ketika nanti ada pertanyaan bagaimana solmisasi dari not angka di atas, maka sebutkan saja bunyi dari angka tersebut. Kalau 3 ya mi, kalau 4 fa, dan seterusnya. Oke, selanjutnya menyanyikan lagu sesuai tempo. Nah, ini tempo ini kita ulangi terus-menerus ya. Baik dari semester pertama sampai hari ini masih keluar lagi. Jadi tempo adalah cepat atau lambatnya bunyi dalam sebuah lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis ya, cepat, sedang, dan lambat. Allegro atau moderato dan largo. Nah, ini ketambahan khidmat, maestoso. Nah, ini kemarin juga sudah, anak-anak insya Allah masih ada catatannya. Cepat, lambat, dan sedang. Allegro, kalau cepat allegro nesto vivate. Mau cepat allegro nesto vivate. Nah, kemudian menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, tempo lagi, jadi tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi 2, nada tinggi dan nada rendah, sesuai dengan not angka yang tadi telah kita pelajari. Baik, begitu anak-anak, nanti tugasnya insya Allah akan Bapak Guru lampirkan di setelah video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.